Pemirsa, malam puncak ajang bergengsi Silat Awards 2023 satu dekade sukses digelar dengan penuh kemeriahan. Tak hanya sukacita para peraih penghargaan kategori tersilet, namun begitu banyak kisah kehidupan para selebriti yang terungkap di atas panggung megah bertabur bintang tersebut. Lantas seperti apa reaksi Raffi Ahmad saat ditanya tentang kabar miring yang menimpa Syahnaz Sadiqah adiknya atas tudingan dugaan perselingkuhan dengan Randy Kjarnet? Bagaimana pula curahan hati yang hadir dari dua wanita tangguh Inara Rusli dan Inge Anugrah yang kini tengah menjalani proses perceraian? Lantas, seperti apa sukacita mereka ketika mendapatkan penghargaan serta tanggapan terhadap berbagai isu yang belakangan panas menerpa? Lalu, seperti apa tips dari Melanie Ricardo untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya dengan Tyson? Serta bagaimana pula Denny Sumargo di balik kemenangannya sebagai vlogger curhat tersilet dengan suka dukanya mengundang narasumber dalam podcastnya. Tahun lalu datang sebagai pasangan, namun kini Fujianti Utami dan Torik Halilintar tampil masing-masing dalam ajang Silat Awards 2023. Lantas, benarkah Fuji pun sudah move on dan memiliki kriteria untuk pendamping barunya? Seperti apa Atta dan Aurel ketika menghadapi permasalahan pembulian terhadap putri mereka yang hingga kini masih terus menjadi sorotan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Malam puncak Silat Awards 2023 satu dekade kemarin sukses digelar secara meriah. Ajang penghargaan bergengsi bagi insan entertainment tanah air itu bertabur dengan bintang, baik dalam kategori hingga pengisi acara. Di atas panggung Silat Awards 2023 kemarin, Raffi Ahmad pun turut memberikan pandangannya terhadap dunia entertainment saat ini. Ya, tidak dipungkiri, sebagai selebriti papan atas, Raffi pun kerap menjadi sorotan publik, bahkan tidak luput dari isu-isu yang tidak mengenakan. Tak hanya Raffi Ahmad, keluarganya pun tak luput menjadi sorotan atas pemberitaan panas. Salah satunya tak lain adalah terkait isu perselingkuhan Syahnaz Sadiqah adiknya dengan Randy Kjarnet. Saat ditemui oleh awak media, sayangnya Raffi pun enggan memberikan komentarnya terkait hal tersebut. Ia pun memilih bungkam dan pergi meninggalkan lokasi dengan cepat. Raffi tentang Cipung, lari. Cipung menang, gimana? Cipung menang. Ya, makasih. Nggak pernah ngerasain apa-apa, cuman memang ya nggak tahu digosipin aja, padahal kita juga bingung. Kita sih ngerasa baik-baik aja. Saya banyak gosip atau apa, bingung gitu kitanya baik-baik aja. Ya seperti itu, jadi kita sih nggak pernah. Makanya aku sama Gigi sama Rama Rafathar tuh nggak pernah terlalu memusingkan hal-hal kayak gitu. Bener-bener terima kasih banyak buat dokter mau percaya sama aku, bisa kasih aku harapan, yakinin aku gitu kalau aku pasti bisa jalan ke depannya lebih kuat, lebih baik buat anak-anak aku. Di malam puncak Silat Awards 2023 tadi malam, tak kalah menjadi sorotan adalah kehadiran Inara Rusli yang belakangan tengah menjadi sorotan warganet. Keberanian Inara untuk mengungkap kasus rumah tangganya sendiri memang sempat memantik pro dan kontra. Bahkan
Tidak sedikit netizen yang menjulitinya lantaran menganggap tindakannya itu tidak bisa menjaga rahasia rumah tangganya sendiri. Hebatnya, alih-alih terbenam dalam luka hati yang berkepanjangan, Inara pun justru bisa langsung move on dan melanjutkan kehidupannya yang lebih bahagia bersama ketiga buah hatinya. Setiap orang itu kan pasti walaupun judulnya sama nih selingkuhin, tapi kan beda-beda posisinya. Ya kan, kalau dari mereka, aku sama sekali belum pernah dengar dari kedua belah pihak ngomong misalkan tidak ada rasa. Sudah hilang rasa gitu, gak ada statement begitu keduanya. Jadi aku juga bingung gitu mau gimana, mau ngasih pendapat apa, karena memang urusan rumah tangga itu kan yang tahu ya internalnya mereka berdua. Trauma pasti ada, bohong kalau gak ada trauma pasti ya. Tapi hidup itu kan jalan terus, betul. Kita harus tetap menjalani hari-hari kita, harus tetap kuat bersama anak, harus tetap membahagiakan diri sendiri pastinya. Jadi ya seiring berjalannya waktu, biarkanlah waktu yang menyembuhkan luka. Asik. Kita isi dengan kegiatan yang positif, isi dengan kegiatan yang memberikan cuan. Selama masih jalan yang halal, kenapa enggak gitu kan? Ya alhamdulillah, aku nggak menolak rezeki lah. Nggak ada istilahnya aji mumpung. Ya Allah kalau udah ngasih rezeki kan dari arah yang tadi duga-duga, dari mana aja, masa kita tolak? Nah baik juga itu tolak rezeki ya. Ajang Silat Awards 2023 satu dekade semalam seolah menjadi arena pembuktian jika langkah Inara tidaklah salah. Hal ini pun dibuktikan dengan keberhasilannya memboyong 2 penghargaan sekaligus, yaitu untuk kategori asmara tersilet dan kehidupan tersilet. Penghargaan ini pun menjadi sebuah bukti sah jika sosok Inara memang sangat menginspirasi untuk mampu bangkit dari keterpurukan dan mendapat sokongan penuh dari netizen. Dan inilah momen saat Inara tidak mampu menahan keharuannya hingga hampir menangis saat menerima penghargaan asmara tersilet dan kehidupan tersilet. Campur aduk, bingung bener antara, bener-bener bingung, mau sedih mau seneng bingung. Ya nggak nyangka juga sih, kayak gemeteran ini juga. Senengnya adalah aku bisa ternyata dari buah tindakan aku bisa mengempowering sesama, terutama perempuan yang tertindas gitu. Aku bisa menjadi perpanjangan suara mereka yang nggak bisa speak up gitu untuk hidup mereka sendiri. Jadi ya itu sih salah satu yang aku syukurin gitu dari Allah. Allah kasih aku kekuatan, Allah kasih aku banyak berkah untuk bisa jadi inspirasi buat sesama perempuan. Pastinya ini buat anak-anak, buat keluarga juga, buat mami, buat Ko Richard juga, buat orang-orang baik yang udah support aku banyak-banyak. Terutama juga buat tim silat juga, Masya Allah yang udah ngejar-ngejar dari kemarin. Ya sekali lagi aku ucapin terima kasih pastinya pada Allah SWT. Terima kasih juga buat keluarga aku, buat mami, buat koko, kuku, semuanya, papi almarhum yang udah sedikit banyak menjadi mendidik aku supaya jadi anak yang tough. Dan Ko Richard tentunya juga keluarga besar, Tena, Masya Allah yang selalu pasang badan buat aku. Bang Hotman juga. Bang Hotman makasih banyak yang udah support aku juga, netizen, mau itu lovers, mau itu haters, still love you. Yang buat aku kuat adalah begitu banyak berkat yang aku terima dan begitu banyak hal yang bisa menginspirasi sesama perempuan di luar sana supaya lebih kuat. Terima kasih. Bukan hanya Inara Rusli, di malam puncak ajang Silat Awards 2023 kemarin, kehadiran Inge Anugrah juga tidak kalah menuai kehebohan. Ya, belakangan ini ia pun tengah menjadi sorotan atas perceraiannya dengan Ari Wibowo. Ditambah lagi, sepanjang prosesnya, baik Inge maupun Ari sama-sama saling bersikeras dengan tuntutan mereka.
Inge pun membagi sedikit cerita kepada Maya Estianty bagaimana dirinya bisa bangkit dari persoalan rumah tangga yang membuatnya sempat terpuruk dari sisi finansial. Lantas apa wejangan khusus dari Maya yang dulu juga pernah tersakiti namun kini bisa kembali bangkit bahkan merengkuh kebahagiaan baru kepada Inge? Dan seperti apa pula sumringahnya Inge saat menceritakan dirinya yang kini telah bangkit bahkan mampu memiliki apartemen baru sebagai pembuktian jika dirinya bisa mandiri dan mampu lepas dari bayang-bayang harta milik Ari Wibowo. Harus selalu doa jalan terus tiap pagi, tiap malam, tiap saat bahkan selalu bersyukur untuk berkat-berkat yang udah diberikan dan aku masih terus expect yang terbaik sama Tuhan, berpikir bahwa Tuhan pasti akan terus jagain aku dan terbukti. Jadi aku selalu deketin diri sama dia dan minta yang terbaik dari dia dan supaya aku bisa terus menjadi inspirasi buat teman-teman di luar sana. Jadi pakai aku apapun yang aku punya, talenta aku apapun pakai aja Tuhan. Nyangka awal-awal tentu enggak. Tentunya aku datang ke Tuhan dengan rasa takut, dengan rasa khawatir karena kan mulai dari zero, tapi dikit demi dikit selalu tuh miracle-nya datang lagi sampai akhirnya wah benar-benar Tuhan ngejagain aku banget. Jadi sekarang aku udah lebih confidence, I got my confidence back. Itu sesuatu banget sih, karena kan yang dari awalnya cuman aku pikir aku bisanya sanggupnya di kos-kosan aja, sampai tahu-tahu hari-hari terakhir gitu aku bisa dapat pekerjaan yang dengan fixed income, jadi aku bisa berubah, jadi nyarinya ke apartemen dan ya sekarang aku udah di apartemen yang cukup baik, sangat baik bahkan sih, sangat baik dan aku juga bisa, anak-anak bisa stay karena dapatnya yang 2 bedroom. Ya, jadi on weekend Kenzo udah bilang Marco juga bisa stay di situ di kamar yang satunya. Gitu. Masih sewa, iya. Ya itu kembali pertolongan Tuhan tuh nggak pernah terlambat. Waktunya dia memang beda sama waktu aku, tapi nggak pernah terlambat. Jadi selalu setia, selalu berdoa, Tuhan pasti dengar. Wanita tuh harus menjadi strong, orang dia aslinya strong. Kalau wanita nggak strong, saya nggak mungkin karena mereka sebagai seorang wanita tuh dititipin seorang anak. Itu kan kita harus hamil, kita harus melahirkan. Walaupun mungkin ada beberapa yang belum hamil atau belum bisa ya kan, bukan berarti mereka tidak kuat itu. Tapi perempuan itu multitasking itu bagus banget kan. Jadi kalau perempuan harus strong, bukan perempuan harus strong. Perempuan tuh memang sunatullahnya strong. Relate-nya adalah mungkin masalah kemandirian ya. Itu kan masih berjalan. Semua itu kan akan diselesaikan di dalam sidang tertutup, bukan diselesaikan di luar pengadilan. Jadi mau ngomong apa, mau minta apa, itu kan nanti semua ada hakim yang akan menentukan semuanya. Itu kan jalur yang benar dan kita ikuti jalur itu aja. Lalu, seperti apa tips dari Melanie Ricardo untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya dengan Tyson? Serta bagaimana pula Denny Sumargo di balik kemenangannya sebagai vlogger curhat tersilet dengan suka dukanya mengundang narasumber dalam podcastnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Malam Puncak Silet Awards 2023 kemarin malam digelar secara meriah dan penuh dengan kehadiran para bintang. Salah satunya adalah Melanie Ricardo yang menjadi pembawa acara mengulik kehidupan Inara di atas panggung megah tersebut. Ditemui usai acara, Melanie mengaku bahwa dari sudut pandangnya, pernikahan memang bukanlah hal yang semudah membalikan telapak tangan untuk dijalani. Beberapa waktu silam, ia pun sempat diterpa isu perceraian. Berbagai cara pun dilakukannya, sampai berkonsultasi dengan konsultan pernikahan bersama sang suami Tyson. Melanie pun berhasil melalui masa-masa sulit itu. Lantas, seperti apa tanggapan Melanie Ricardo melihat fenomena maraknya perceraian yang terjadi di tengah jagat entertainment tanah air? Seperti apa pandangan Melanie terhadap pelakor yang kerap menjadi faktor penyebab perceraian?
Sebenarnya memang rumah tangga itu kan bukan hal yang mudah ya. Makanya sekarang setelah semua orang yang sudah menikah lama mengerti kenapa pernikahan dikatakan bahwa ibadah yang sejati, yang ongoing, karena kan memang sesuatu yang tidak mudah gitu. Terus kenapa dulu akhirnya bisa pass tes itu saat itu karena aku itu waktu itu kita datang ke ini kan, ke konsultan pernikahan. Gitu. Tapi bukan berarti lepas satu terus and then udah it's gonna be safe for the rest of our marriage kan. Karena kan sepanjang kita masih hidup, masih menikah, tetap aja masalah-masalah kan kalian pasti juga merasakan dan mereka tahu ada aja lah gitu. Cuma ya dilewat hati persatu. Kayak sekarang aja suami lagi ke Australia kan sering jarang foto apa, nah, aku udah mulai sering tuh di DM lah apalah pertanyaan karena kan emang suami lagi di Australia. Nah minggu depan rencananya pengen bawa anak-anak liburan ke Bali, abis itu terbang ke Melbourne. Susah banget. Makanya kalau ada sekarang teman-teman artis yang bercerai, saya juga nggak akan mau menjudge karena again setiap pernikahan berbeda ya. Saya tidak pakai sepatu mereka, nggak tahu usaha mereka. I'm sure semua pasangan tuh pasti they have done to the max gitu. Udah lakuin apapun yang terbaik, konsultasi ini orang. Tapi mungkin kan tiap pernikahan itu kan kasusnya beda-beda. Nah, aku kan tidak ada orang ketiga so far, puji Tuhan, tidak ada KDRT gitu. Jadi mungkin tergantung permasalahannya apa, nggak bisa apple to apple. Oh, kalau ini orang kok bisa bertahan, kok ini enggak. Dan tergantung juga orang yang jalanin. Sementara itu, di sisi lain, sukacita pun dirasakan oleh Denny Sumargo yang berhasil meraih penghargaan dalam kategori vlogger curhat tersilet dalam ajang Silet Awards 2023 kemarin. Seperti diketahui, dalam berbagai kontennya, Densu pun kerap kali mengundang narasumber yang menceritakan kisah hidupnya. Bahkan, ada pula yang sampai mengundang pro dan kontra. Bagi Densu, dirinya akan selalu mengutamakan kepentingan narasumbernya. Karena itulah, ia pun tidak mau mementingkan perihal keuntungan semata. Lantas benarkah Denny Sumargo sangat ingin mendatangkan Arya Saloka dalam podcastnya? Dan apa alasannya? Ya, makasih banyak ya, makasih Silet, makasih RCTI, makasih Indigo, thank you so much. Gue jujur mah kalau acara-acara kayak gini mah udah nggak ada ekspektasi karena sering kalah ya. Tapi makasih banyak nih fans-fans gue, walaupun mereka tuh suka menghujat gue, mereka berusaha keras untuk gue gagal ya. Tapi ada beberapa dari mereka yang masih voting. Ada namanya siapa Sander siapa itu gila, dia tiap hari nge-DM gue ngirimin voting untuk ngedukung gue. Maksudnya gue pribadi ngerasa nggak pantas, tapi lu memantaskan gue hari ini. Makasih buat tim gue juga pastinya kan, yang udah bersusah payah. Kalau diomelin sama gue kan orang yang agak galak. Terus juga makasih buat istri gue yang banyak bantu, dan pastinya Tuhan lah. Tahun lalu datang sebagai pasangan, namun kini Fujianti Utami dan Thorik Halilintar tampil masing-masing dalam ajang Silet Awards 2023. Lantas benarkah Fuji pun sudah move on dan memiliki kriteria untuk pendamping barunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, jangan lupa nonton Intens dari hari Senin sampai hari Sabtu, sehari 3 kali. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Dalam malam puncak ajang Silet Awards 2023 kemarin malam, juga tidak kalah menghebohkan, yakni kehadiran Fujianti Utami dan Thorik Halilintar. Tidak dipungkiri, momen kebersamaan antara Fujianti Utami dan Thorik Halilintar saat masih menjadi pasangan kekasih selalu dirindukan oleh banyak orang. Dalam malam puncak ajang Silet Awards 2023 kemarin, Fuji dan Thorik pun kembali hadir. Namun, kali ini mereka pun sudah tidak lagi bersama. Padahal, menelisik balik dalam ajang Silet Awards 2022 tahun lalu, Fuji dan Thorik pun tampil berdua dalam satu panggung
dan keromantisan mereka pun sukses membuat baper banyak orang. Keduanya pun juga berhasil meraih penghargaan sebagai pasangan tersilet. Namun kemarin malam, semua kemesraan itu tidak lagi terasa. Lantas benarkah baik Fuji maupun Thorik sudah benar-benar move on dari kisah cinta mereka yang telah lalu? Dan seperti apa sebenarnya kriteria Fuji dalam memilih pasangan? Beda tahun ini sama tahun lalu. Tahun lalu aku udah pasangan, sekarang sendiri. Bingung mau ngapain kan? Aku nggak ngeliat, aku nggak ketemu, jadi santai aja. Netizen suka mancing-mancing, aku tuh nggak ada masalah sama siapapun, aku belum dekat sama siapapun, tapi netizen aja sih sebenarnya yang suka mancing-mancing. Aku nggak ada masalah, mau dari pihak Thorik, keluarga Thorik, ataupun kayak deket sama enggak, aku nggak ada masalah, aku nggak ada dekat sama siapapun, jadi ya udahlah netizen tolonglah kasih aku napas dulu lah sebentar lah. Kalian yang jodoh-jodohin, kalian yang bilang aku buat berantem sama Thorik segala macam, tapi aku yang dihujat, udahlah cukup, udah thank you ya. Udah lama nggak cerita sih, jadi kangen. Dia tuh suka curcol gitu, jadi apapun lika-liku perjalanan rasanya sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.